Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengurutkan bilangan pecahan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal berikut ini. Misalnya, suatu contoh soal, urutkan pecahan-pecahan di bawah ini mulai dari yang terkecil ya. Di sini maksudnya yang terkecil ini adalah yang memiliki nilai yang paling kecil hingga ke yang terbesar. Misalnya contoh soal yang pertama yaitu adalah seperti ini. Kemudian contoh soal yang kedua seperti ini. Dan contoh soal yang ketiga seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengurutkan bilangan pecahan ini? Pada prinsipnya untuk mengurutkan bilangan pecahan, kita harus dapat membandingkan bilangan pecahan satu dengan bilangan pecahan lainnya. Nah, kebetulan di sini untuk contoh soalnya memiliki pembilang yang sama. Di sini coba kita bandingkan dua bilangan pecahan yang memiliki pembilang yang sama. Sebagai contoh di sini ya, kita bandingkan 1/2 dengan 1/4 ya. Masih ingat cara membandingkannya? Untuk membandingkan bilangan pecahan cukup kita kalikan silang ya. Langsung saja kita coba kalikan. Di sini 4 dikali 1, hasilnya adalah 4 ya. Kemudian 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Nah, dari hasil perbandingan ini dapat kita simpulkan bahwa 1/2 memiliki nilai yang lebih besar daripada 1/4. Maka dapat kita simpulkan ya, untuk bilangan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, angka yang penyebutnya lebih besar, itu memiliki nilai pecahan yang lebih kecil. Sebagai contoh di sini ya, 1/4 memiliki nilai yang lebih kecil daripada 1/2. Maka dapat kita urutkan di sini menjadi sama dengan 1/4, 1/2. Karena 1/4 memiliki nilai yang lebih kecil daripada 1/2. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita jawab untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, misalnya seperti ini ya. Sama dengan, untuk mengurutkan bilangan pecahan yang memiliki pembilang yang sama ya, harus kita ingat, angka yang penyebutnya lebih besar itu memiliki nilai pecahan yang lebih kecil. Maka di sini dapat kita urutkan. Kita perhatikan penyebut yang paling besar ya. Di sini, angka yang penyebutnya yang paling besar adalah 7. Maka dapat kita urutkan di sini menjadi 2/7. Kemudian setelah 2/7 di sini ada 2/6 ya. Kemudian 2/5. Setelah itu 2/4 dan yang terakhir adalah 2/3. Nah, di sini artinya 2/7 memiliki angka yang paling kecil ya, atau yang terkecil. Dan 2/3 artinya bilangan pecahan yang memiliki nilai yang paling besar. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut untuk contoh soal yang kedua ya. Untuk contoh soal yang kedua masih sama caranya ya. Sama dengan kita tulis. Untuk mengurutkannya masih sama, angka yang penyebutnya lebih besar itu memiliki nilai pecahan yang lebih kecil ya. Sini kita dapat cari ya, untuk penyebut yang paling besar yaitu adalah 3/9. Maka kita dapat tuliskan di sini 3/9. Kemudian setelah 3/9 ada 3/8, kemudian 3/7 ya. Kemudian ada 3/6 dan yang terakhir ada 3/5 ya. Masih sama ya, 3/9 angka yang memiliki nilai yang terkecil. Kemudian 3/5 ini nilai yang paling besar. Kemudian contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang ketiga ya. Untuk contoh soalnya seperti ini ya, kita perhatikan. Untuk caranya masih sama ya, angka yang penyebutnya lebih besar itu memiliki nilai yang lebih kecil. Maka dapat kita urutkan di sini sama dengan ya. Sini kita perhatikan angka yang penyebutnya lebih besar yaitu adalah 8 ya. Maka dapat kita tuliskan 5/8. Kemudian sini ada 5/7. Kemudian 5/6 ya. Kemudian ada 5/5. Kemudian ada 5/4.
Ya, jadi seperti ini ya untuk mengurutkannya. Jadi untuk mengurutkan bilangan-bilangan pecahan yang memiliki pembilang yang sama itu cukup mudah ya. Cukup kita perhatikan angka yang penyebutnya lebih besar itu memiliki nilai pecahan yang lebih kecil ya. Jadi seperti itu sedikit yang mesti kita ingat agar kita lebih mudah untuk mengurutkan bilangan pecahan. Sampai di sini pembahasan kita kali ini ya. Semoga mudah dimengerti. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.